Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air di mana saja saudara berada. Wabil khusus saudara-saudara saya yang ada di Kudus, Jepara, Demak, Pati, dan Jawa Tengah pada umumnya. Soal Nusron Wahid sebetulnya saya tidak ingin berbicara tentang dia. Tetapi karena banyak yang membicarakan Nusron Wahid, maka saya pun terpancing untuk membicarakannya. Nusron Wahid ini, apakah dia kesambet sehingga ngomongnya makin jauh, makin ngacau, dan tidak punya sopan santun tata krama? Apakah dia karena menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU sehingga merasa top lalu berbicara sesuka-sukanya? Apakah dia merasa seorang tokoh besar dari Golkar yang dulu mendapat dukungan dari tadi kota-kota yang saya sebutkan tadi, sehingga merasa hebat, lalu berbicara sesuka-sukanya? Tentang nasab habaib yang diragukan kebenarannya, yang terkonfirmasi tidak nyambung sampai kepada Ubaidillah, nyampe kepada Ubaidillah tapi tidak nyambung kepada Ahmad Al-Muhajir. Sebetulnya dia ini sudah membaca tesisnya Kiai Haji Imaduddin atau belum? Atau karena dia sekarang ini sedang menjilat orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, sehingga terus terang memalukan bagi warga NU, tetapi juga miris karena dia menghinakan para ulama, para kiai yang sedang mencari kebenaran. Coba bayangkan saudara, orang semacam Kiai Haji Imaduddin yang pengurus NU, yang punya pondok pesantren, kemudian kiai-kiai yang lain, ada Kiai Nur Akhya, kemudian ada lagi kiai-kiai lain yang sedang berjuang untuk mencari kebenaran, membetulkan nasab habaib yang ada di Indonesia. Sementara Rabithah Alawiyah sendiri yang mestinya bertanggung jawab untuk bisa membaca dan menjelaskan kepada umat Islam di Indonesia, terkesan diam dan membisu, bahkan sangat mungkin sekarang ini sedang antara hidup dan mati sakaratul maut karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tuntutan umat Islam semakin tinggi, gelora tuntutan itu ada di mana-mana. Menuntut kalau tidak bisa menjawab kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan referensi yang muktabaroh, maka tuntutan akhir adalah membuktikan dengan tes DNA. Bukankah juga Islam mengajarkan al-bayyinatu alal mudda'i, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai habib itu harus bisa membuktikan. Buktinya apa? Apa susahnya tes DNA? Kami, warga negara Indonesia, siap mengumpulkan koin-koin untuk membiayai habaib-habaib ini tes DNA agar umat Islam ini tidak dibodoh-bodohi secara terus-menerus. Ini bukan provokasi, tetapi nyatanya saudara Nusron Wahid malah menghina-hinakan orang yang melakukan kajian secara ilmiah. Kita yang mencari kebenaran itu
dituduh sebagai keturunan Abu Jahal. Keturunan manusia yang nggak jelas, katanya. Kenapa nggak tuduh kami sekalian sebagai antek PKI? Kenapa nggak tuduh sekalian kami ini anak-anak durhaka atau anak-anak orang zina? Sebagaimana yang pernah dituduhkan oleh oknum habaib itu. Maka saudara Nusran Wahid, kalau Anda tidak mencabut kata-kata kalian, Anda terus tetap ngotot karena Anda tidak tahu, maka jangan salahkan jika nama Anda dihina-hinakan oleh para santri, oleh orang-orang yang Anda kata-katai sebagai keturunan Abu Jahal. Saya tidak takut dikatakan keturunan Abu Jahal, karena saya tidak pernah berpikir nasab saya sampai di mana. Bisa jadi saya keturunan atau nasab saya sampai Fir'aun. Nasab saya sampai tidak jelas, tidak masalah, karena kami tidak pernah membangga-banggakan nasab dan tidak menjadikan nasab untuk alat mengeruk keuntungan. Maka sekali lagi Nusran Wahid, jangan hinakan kami sebagai keturunan Abu Jahal. Saya bisa menuduh balik. Kalau Anda menuduh saya, menuduh kami sebagai keturunan Abu Jahal, boleh dong kita mengatakan Anda juga sama keturunan Abu Jahal, bahkan bisa jadi keturunan Abu Lahab dan antek-anteknya. Terima kasih ya. Sorry, ini terpaksa harus ngomong keras karena Anda ngaco ngomongnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.